Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rojab Channel. Kali ini kita akan bahas tentang lebur dosa untuk gapai ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dan istimewa, khususnya bagi umat Islam. Pada bulan ini pintu taubat terbuka lebar dan pahala dilipat gandakan. Ramadan bagaikan kesempatan emas bagi umat Islam untuk bertobat, menggapai maghfirah dan menebus dosa-dosa yang telah diperbuat dengan melakukan ketaatan secara totalitas. Sejatinya meminta ampunan atau bertobat tidak harus menunggu bulan Ramadan datang. Bertobat harus dilakukan sesegera mungkin setelah kita melakukan dosa. Sebagai manusia biasa, tentu setiap harinya kita tidak luput dari perbuatan dosa, maka sudah seharusnya setiap hari kita harus meminta ampunan dan bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW saja yang jelas-jelas maksum, dalam hadis dikatakan setiap harinya bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa penuh dengan kelalaian? Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Pengampunan dosa pada bulan Ramadan disebutkan secara khusus dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, di antara sholat 5 waktu hari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu tersebut sekiranya dosa-dosa besar dapat dihindari. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan hadis ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Muslim mengatakan bahwa penghapusan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya artinya adalah bahwa seluruh dosa akan diampuni atau mendapat maghfirah kecuali dosa-dosa besar. Menurut Qodiyat, sebagaimana dikutip Imam Nawawi berkata, yang telah disebutkan dalam hadis ini berupa diampuninya dosa-dosa selama bukan dosa besar. Hal ini adalah mazhab Ahlussunnah, bahwa dosa-dosa besar hanya akan dihapuskan dengan tobat atau mendapatkan rahmat dan fadl Allah Ta'ala. Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Syahrun Nawawi ala Muslim, juz 3 halaman 112. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, sebagaimana dikutip oleh Syekh Syed Abdullah Al-Ghumari wafat 1992 Masehi, penghapusan dosa-dosa besar dan kecil, penghapusan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah bagi orang yang mempunyai dosa-dosa besar dan kecil. Sedangkan bagi orang-orang yang hanya memiliki dosa besar, maka dosanya akan diringankan sebesar kadar dosanya pelaku dosa kecil. Adapun seseorang yang tidak memiliki dosa besar ataupun kecil, maka pahala kebaikannya akan ditambahi. Tentu agar dapat menggapai ampunan Allah pada bulan Ramadan harus dibarengi ketaatan dengan melakukan puasa, qiyamul lail, dan ketaatan-ketaatan lain dengan penuh keimanan, keikhlasan, serta semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Perlu kita sadari, kesempatan ini tidak akan didapatkan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, akan sangat merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan emas ini, menemui bulan Ramadan namun ia tidak dapat menggapai ampunan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril berkata dan Nabi mengamininya, yang artinya, wahai Muhammad, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan kemudian ia meninggal,
hal itu tidak menyebabkan ia diampuni dan ia dimasukkan ke neraka. Semoga Allah melaknatnya. Malaikat Jibril berkata, katakanlah Muhammad, amin. Nabi pun berkata, amin. Hadis riwayat At-Tabrani. Walhasil, hendaknya kita dalam setiap waktu harus selalu bertobat kepada Allah. Sedangkan bertobat untuk menggapai ampunan Allah agar dosa-dosa dilebur adalah dengan melakukan kebaikan dan ketaatan. Jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini, maka sungguh-sungguh kita adalah orang yang merugi. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya silahkan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.